Makanya besok ketika di akhirat terkait ibadah yang pertama kali dipertanyakan, dimintai pertanggungjawaban adalah sholat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi awqatis sholati al-maktubati wa ma yudhkaru ma'aha. Faslun ayada faslun ada utawi faslun ikono fasl suwiji. Fi awqati sholati ing dalem nerangake pira-pira wektune salat. Al maktubati kang diperduake apa salat. Berarti kata-kata al maktubah ini kemudian mengeluarkan sholat-sholat yang hukumnya tidak perlu. Wamalan perkara yudhkaru kang ditutur apa ma'aha ing dalem sertane awqatis shalah. Jadi sholat ini ibadah yang pertama kali dibahas di kitab ini. Di kitab-kitab fikih lainnya pun pembahasan utama ketika membahas ubudiyah ya sholat. Cuma memang ada yang membahas sebelum sholat itu bab toharo. Mengapa kok bab toharo dulu? Alasannya karena toharo itu menjadi pembuka dari sholat. Sejatinya ya toharo itu masuk dalam cakupan bab sholat. Dan sholat itu posisinya seperti induk dari ibadah-ibadah. Jadi sholat itu umur ibadah. Induk dari segala ibadah ya sholat. Makanya besok ketika di akhirat terkait ibadah yang pertama kali dipertanyakan, dimintai pertanggungjawaban adalah sholat. Paminal wajibi mongko iku setengah saking perkara kang wajib. Setelah kemarin membahas apa itu perkara wajib, apa itu perkara haram, sekarang dijelaskan termasuk perkara yang wajib adalah khamsu sholawatin utawi 5 pira-pira salat. Fil yaumi ing dalem sedina wal lailati lan suwengi. Jadi sehari semalam kita diwajibkan menunaikan sholat 5 waktu. Seperti ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsu sholawatin katabahunallahu ta'ala ala ibadi. Jadi sholat 5 waktu inilah sholat yang diwajibkan oleh Allah kepada para hambanya. Qala sa'il, kemudian ada seorang sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, hal alayya ghairuha, Kanjeng Nabi apakah ada yang lainnya yang diwajibkan kepadamu? Qala la, gak ada sholat wajib selain sholat 5 waktu itu. Ila antatawa'ah, kecuali jika engkau pengen sholat sunnah, itu ada. Tapi kalau kita membahas mengenai sholat fardu, ya sholat fardu hanya 5 ini saja. Selain ini kalau kamu mau sholat, maka sholat sunnah. Faradallahu ala ummati lailatul isra khamsina sholatan. Jadi di hadis lain Kanjeng Nabi menceritakan bagaimana proses diwajibkannya sholat 5 waktu.
Jadi Allah mewajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW awal mula ketika Lailatul Isra, ketika malam peristiwa Isra itu 50 waktu. Jadi awal mula itu 50 waktu, 50 sholat, 50 waktu sholat. Kemudian Kanjeng Nabi berulang kali sowan, kembali bolak-balik sowan kepada Allah dan meminta keringanan hingga akhirnya sholat itu yang semula 50 kemudian dikurangi menjadi 5 waktu. Sowannya itu nyampe 9 kali. Tiap sowan minta keringanan dikurangi 5. Kemudian sowan lagi 5, sowan lagi 5 sampai 9 kali. 9 kali dikali 9 dikali 5 jumlahnya 45. Yang semula 50 dikurangi 45 jadi 5. Makanya kemudian di akhir kita dibebani sholat 5 waktu. Selain itu hukumnya sunnah. Nah, sholat yang wajib 5 waktu itu apa saja? Ad-duhru rupane sholat duhur. Nah, sholat duhur ini sholat yang pertama kali dikerjakan. Karena ketika peristiwa Isra Mi'raj mendapatkan wahyu perintah sholat 5 waktu, pada waktu subuhnya itu belum wajib karena belum diketahui tata caranya. Sampai kemudian Kanjeng Nabi diberitahu tata caranya melalui malaikat Jibril. Kemudian Kanjeng Nabi memberikan contoh kepada sahabat-sahabat, "Sholu kama ra'aitumuni usolli", sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Kanjeng Nabi kemudian praktek sholat, dilihat dan diikuti oleh para sahabat. Setelah diketahui, maka kemudian sholat itu menjadi wajib. Makanya dalam kitab taklif ya, itu perintah itu harus sesuatu yang jelas. Sesuatunya jelas, sesuatunya tertentu, dan sesuatunya mampu untuk dikerjakan. Sehingga subuh itu belum wajib karena memang belum diketahui caranya. Setelah paginya diketahui tata cara sholat itu seperti apa, kemudian baru duhurnya mulai wajib sholat. Adhuru rupani duhur, wawaktuha utawi waktune duhur. Ida zalat iku dalam nalikane lingsir opo asamsu srengenge. Jadi waktu duhur itu masuk ketika matahari itu bergeser ila masiri dhilli kulli syai'in. Jadi matahari itu ketika berada di tengah-tengah itu namanya istiwa, pas di tengah. Setelah kalau melihat dari sini ya, dari tempat kita, daerah kita Indonesia itu matahari bergeser itu setelah istiwa itu bergesernya ke arah barat. Karena matahari terbit dari mana? Timur, kemudian terbenam ke arah barat. Sehingga ketika matahari itu berada di tengah-tengah itu disebut dengan waktu istiwa. Nah, zuhur itu masuk itu ketika kita melihat matahari itu seakan-akan mulai bergeser ke arah barat. Geser, ya, itu berarti mulai masuk waktu apa? Zuhur. Sampai kapan? Ila masiri dhilli kulli syai'in, mare gatine ayang-ayange saben-saben suwiji. Mare gatine ayang-ayange saben-saben suwiji. Dadi mislahu iku sepadane syae. Ghairi dhilli istiwa'i kang sakliyane ayang-ayange waktu istiwa. Jadi gini, waktu sholat duhur itu masuk ketika matahari itu bergeser dari waktu istiwa. Matahari mulai geser ke arah barat. Pada umumnya ketika waktu istiwa, benda itu ketika ditaruh di bawah terik matahari itu tidak ada bayang-bayangnya.
Tapi di daerah tertentu itu ada yang ketika waktu istiwa tetap benda ketika ditaruh di bawah itu kemudian memunculkan bayangan. Ini pengecualian. Jadi kalau daerahnya kok ketika pas di tengah-tengah kita naruh benda kok tidak muncul bayangan, itu ya waktu istiwa. Nah di daerah lain ada yang ketika waktu istiwa naruh benda ternyata sudah muncul bayangan. Logikanya kan ketika di tengah-tengah benda ditaruh di sini, matahari di tengah kan nggak muncul bayangan. Tapi ada loh daerah yang ketika dalam posisi seperti itu tetap ada bayangan. Nah ini dikecualikan. Kalau di daerah tersebut berarti yang seperti itu pengecualian. Maka waktu sholat zuhur itu dimulai ketika matahari mulai geser ke arah barat. Sampai kapan? Sampai kemudian bayangan benda itu 2 kali lipat bendanya. Jadi kalau kalian naruh kayu panjangnya 1 meter, kalian taruh di lapangan misalnya. Setelah itu matahari bergeser terus sampai kemudian bayangan benda itu 2 kali lipat bendanya. Berarti bayangannya jadi berapa meter? 2. Oh berarti ini waktu sholat zuhur habis. Kalau sudah habis berarti masuk waktu sholat asar. Paham ya? Wal asru lan sholat asar. Yang kedua sholat asar. Wa waktuha utawi waktune asar nimba di waktu duri iku awit saking sakwise waktune sholat zuhur. Sholat zuhur waktunya habis, secara otomatis masuk waktu sholat asar. Sampai kapan? Ila maghribi syamsi tunggu maring surupe srengenge. Jadi waktu asar itu dimulai ketika waktu zuhur habis. Waktu zuhur habis kapan? Ketika bayangan benda 2 kali lipat dari bendanya. Berarti sudah masuk waktu apa? Asar. Nah waktu asar itu berakhir kapan? Ketika matahari itu sudah surup. Matahari sudah tidak ada, matahari sudah tenggelam. Itu berarti waktu asar telah berakhir. Kalau waktu asar berakhir berarti menjadi permulaan waktu maghrib seterusnya. Oke, waktu zuhur berakhir berarti masuk waktu sholat asar. Waktu sholat asar berakhir berarti masuk waktu maghrib. Wal maghribu lan sholat maghrib. Wa waktuha utawi waktune maghrib min ba'di maghribi syamsi iku awit saking sakwise surupe srengenge. Jadi matahari sudah surup, sudah hilang, sudah tenggelam, berarti sudah masuk waktu sholat maghrib. Sampai kapan? Ila maghribi syafaqi tungko maring ilange nego al-ahmari kang abdal. Jadi kalau kalian melihat peristiwa sunset setelah matahari tenggelam itu kan masih ada mega yang warnanya kemerah-merah, yorotu merah-merah, yorotu orange, yorotu jingga itu kan ya. Nah, itu ketika warna itu hilang semuanya berarti kan gelap. Nah, ketika mega yang warnanya merah itu sudah hilang, maka kemudian waktu sholat maghrib berakhir. Kalau waktu maghrib berakhir berarti masuk waktu sholat isya. Wal isya'u lan sholat isya. Wa waktuha utawi waktune sholat isya mimba di waktil maghribi iku awit saking sakwise waktu maghrib. Jadi waktu maghrib berakhir otomatis masuk waktu sholat isya. Sampai kapan? Ila tulu il fajri tungko maring meletak fajar as-sodiki kang bener. Jadi sholat isya itu dimulai ketika waktu sholat maghrib berakhir sampai kemudian tulu'ul fajri as-sodiq, sampai muncul fajar sodik.
Loh, kenapa ada koyet sodik? Karena fajar itu ada dua. Ya, ada fajar kadib, ada fajar sodik. Fajar kadib itu malam-malam, rodo dalu dini hari. Di jam telungan ngoten niku, terus ketok koyok wis padang. Tapi bohong berarti terus ngomong, terus peteng meneh. Petang meneh lah berkuwi terus pada metu fajar sing jenenge fajar lah ini berarti masuk waktu subuh. Makanya sholat isya itu menjadi waktu sholat yang paling panjang. Enten pemberian enten salah setunggalipun hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Laisa finnaumi tafritun wa innamat tafritu ala man lam yusolli as-sholata hatta yaji'a waqta sholat. Jadi nek ana wong kondisi tidur itu bukan sebuah hal ceroboh. Tidur itu enggak menjadi masalah, enggak jadi problem. Selama ketika orang itu tidur tidak sampai menjadikan sholat keluar waktunya. Jadi awakmu turu, bar isya turu, burung sholat isya, nggak jadi masalah. Selama sholat isya dilakukan masih waktunya. Kok tidur barunya sampai subuh, kemudian sholat isyanya belum dikerjakan, berarti kan pondok lah. Kalau demikian berarti tidur kalian itu jadi masalah, jadi problem. Wasubuhu lan sholat subuh. Wa waktuha utawi waktune subuh min ba'di waktil isya'i iku awit saking sakwise waktune sholat isya ila tulu isyamsi tumko maring meletai srengenge. Jadi waktu sholat subuh itu kapan? Dimulai ketika muncul fajar shodiq. Ketika waktu sholat isya berakhir, otomatis masuk waktu sholat subuh. Nah, waktu sholat subuh itu berakhir kapan? Ketika matahari sudah terbit. Jadi matahari srengenge wis muncul, wis terbit, wis sunrise, berarti habis waktu sholat subuh. Fatajibu mongko wajib apa hadil furudu apa ikilah piro-piro sholat fardu. Fi awqat ya dalam piro-piro waktune furud. Jadi sholat 5 waktu ini wajib dikerjakan di waktunya masing-masing. Siapa yang wajib? Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Baligin kang balek, kang wis balek. Akilin kang duweni akal, isih waras. Tohirin kang suci dari head, suci dari nifas. Jadi wong head karo wong nifas, wong wadon head kuwi ora wajib napa sholat. Paya rumu mongko dadi haram apa takdimu dhisikake furud ala auqatiya ing atase pira-pira wektune furud. Jadi salate didhisikake. Burung masuk waktu ini wis sholat dhisik. Jadi aku duwe kanca ngoten nggih. Jadi nek turu niku wis ora aturan. Jadi turu misal nggih, turu niku jam 11 awan. Tangine kuwi iso asar. Iso maghrib malah. Ya, turu mulai jam 10 iso kuwi iso tangine maghrib. Jadi aku pernah, keliru pernah arep turu durung dhuwur wis ngantuk wis aku tak sholat dhuwur lah daripada aku mesti podo. Ya malah ora sah sholat iki. Podo masuk apa? Waktu ini. Karepe niku yo Pak daripada lewat kan mending tak lakoni dhisik. Malah justru gak sah ketika sholat dikerjakan sebelum masuk waktu. Watak kiruha lan haram ngakhirake furud andu saking waktiha. Jadi mengeluarkan atau mengakhirkan sholat dari waktunya juga hukumnya apa? Haram. Dosa.
Salat sampai kodok niku napa? Dosa. Li ghairi udrin krana tanpa onone udur. Jadi kalau tanpa udur orang itu kok kemudian menjadikan sholat sampai keluar waktu, dosa. Kecuali kalau ada udur. Lah termasuk udur niku napa? Turu sing dilakoni sedurunge masuk waktu sholat. Ana wong turu bar dhuwur jam 2. Yo wis sholat dulu. Tangi mandi. Berarti sholat asare sholat napa mboten? Kodok napa mboten? Tapi dosa apa ora ngasih dosa mergo turune sedurunge masuk waktu napa? Asar. Ada udur. Tapi nek turune kuwi wis metu, wis mlebu wektu. Ana wong turu jam 1 awan, durung salat zuhur. Tangi-tangi jam 4. Berarti salat zuhur kok dosa. Tangi turu kudu langsung wudu ngodoni salat. Nek kasus mau sebelum masuk waktu, tangi turu iku apike langsung ngodoni, tapi ora sampai wajib. Tapi apike tangi turu langsung ngodoni. Soalnya duwe tanggungan sholat. Sing apik kuwi tanggungan ya segera ditunaikan, segera dilunasi. Tapi ya delok-delok juga. Niki nek hukum secara fikih, nek ana wong ngeten niki, misal nek cara fikih itu enggak masalah tapi cara tasawuf masalah. Subuh niku misal jam 4:30. Ana wong jam 4:30 kurang 10 menit. Melek ngantuk. Turu wae lah, mumpung urung napa? Subuh. Jam 4:30 kurang 10 menit, subuh kurang 10 menit turu. Lah bengi melekan otomatis tangi ora, nggo sedurunge waktu subuh entek. Yo ora tangi. Tangine jam 10. Jam 10 isuk. Subuhe pripun? Kodok. Subuhe dijamak karo salat duha. Lah nek ngeten iki dosa ora? Nek cara fikih yo diudre kodoke mergo turune sedurunge masuk waktu salat. Tapi nek cara tasawuf ya tetep dosa. Wong wis meh wayahe salat subuh kok malah tinggal turu. Kan sing jelas gara-gara turune mepet waktu salat wis ngerti nek waktu salat subuh niku wektune ora dawa. Yo ilang salat subuh. Ya kan? Tetep nek ngeten iki dianggap ceroboh. Ora sedelo kok malah tinggal apa? Fa'in toro'a, makanya ono kodok sholat niku diudre, ono bila udre. Sing diudre niku kados wau. Ono wong kodok sholat gara-gara faktor turune sedurunge mlebu waktu sholat. Lah nek ngeten iki sing apik cepet-cepet dikodok. Ono kodok bila udre wong kodok sholat mergo turune wis masuk waktu sholat. Sampai waktu sholat entek, nek ngeten iki kodok ini wajib seketika. Oke, ora oleh terus musik lah, ngopi sik sak rokokan, ora oleh. Kudu langsung nopo? Kodok. Tangi turu terus wudu terus kodok. Fa'in qara'a mongko lamun anyar teko apa maniun apa perkara kang nyegah. Kahaide hale koyo Ba'dama ing dalem sakwise wektu. Ba'dama ing dalem sakwise wektu, mado kang wis kelewat apa mah. Min waqtiya saking wektune salat. Oh ngeten Mas. Ba'dama mado ing dalem sakwise oleh kelewat, wis kelewat. Min waqtiya saking waktune salat apa ma wektu ya sa'u kang amot apa ma ing salat wa tahroha lan ing sesuci krana salat linawi salise keduwe sepadane wong kang geser uyuh
lazima mongko wajib hu ing wong apa qadha wa ngodoni sholat. Jadi misal ngeten Mas, kono wong wadon wis masuk wektu sholat zuhur, ora ada dilakoni sampai terus jam 1 dadak ngerti metu getik kan ternyata berarti sholat zuhur durung dilakoni, berarti wajib ngodoni waktu sholat zuhur. Mergo napa? Di dalam waktu sholat zuhur ada waktu yang memungkinkan dia melakukan kuaro dan sholat, tapi dia tidak buru-buru sholat sampai kemudian keduluan berarti utang, dihitung utang. Nek wis rampung khete, nek wis sesuci wajib ngodoi sholat zuhur sing ditinggalaken. Auzala utawa ilang apa almaniu apa perkara kang nyegah. Yo contone diantarane kan yo kaya wong edan utawa ana wong irma utawa nifas utawa wong mendem itu juga termasuk maneh. Waktu bagia lan teman-teman isek minal waktu saking wektu. Apa qadru takbiratin apa kadar sak takbiran. Lazimat mongko wajib apa salat bu ing wong. Dadi ana wong edan, nggih, edan mulai jam 11. Ya, terus warase kuwi jam 3:05 menit. Jane kan nek wis waras kan terus ditinggal napa niku? Ditinggal isya ana waktu 5 menit kanggo nglakoni salat zuhur kan masih ada waktu. Dan ternyata ketika maneknya itu hilang, waktu masih tersisa, berarti dia kewajiban sholat zuhur. Nek misal ono wong edan mulai jam 11, edane sampai jam 5 sore, berarti zuhure kan dia tidak wajib sholat zuhur. Jam 5 sadar berarti dia wajib sholat asar. Iki nek edan ora digawe-gawe lho ya. Gue nek ngoban terus dadi nopo? Edan yo nek ngeten iki wajib sholat, wajib ngodoni sholat nalikane sadar. Wa kadha lan iku kaya mengkono. Wa kadha lan iku kaya mengkono lazimat wajib sholat ing wong apa ma apa sholat qoblau kang tetep ing dalem sedurunge sholat Jumat lamun dijamak apa sholat ma'a ing dalem sertane sholat sing akhir. Jadi misal sholatnya dijamak, misal sholatnya dijamak takhir, ya kan? Misal sholatnya dijamak takhir, wah tak jamak takhir wae lah. Dhuwur karo napa? Asar. Dhuwure urung dilakoni. Sampai kemudian masuk waktu napa? Asar. Loh kok ket yo? Berarti wajib ngodoni sholat dhuwur karo sholat asar. Mergo sholat dhuwure mau durung dilakoni meskipun rencanane dhuwure arep dilakoni secara jamak takhir, tetap nanti wajib dikodho. Paslon bima yajibu ala sohibil wilayah wallahu a'lam.